Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul mencetak generasi Quran. Berbicara tentang namanya generasi, generasi memiliki arti orang yang dilahirkan di masa yang sama. Sedangkan generasi penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa, baik atau buruknya bangsa berada di tangan sang manusia. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah kita, para pemuda dan pemudi. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi cukup beri aku 10 pemuda, maka akan kutunjangkan. Kutipan dari Bung Karno tersebut sudah sangat jelas bahwa peran pemuda dan pemudi sangatlah penting bagi kehidupan bangsa. Di tangan pemuda dan pemudilah maju dan mundurnya bangsa. Tetapi di zaman saat ini sangatlah mengecewakan, karena banyak sekali dari kita yang telah lupa dan lalai akan keberadaan Al-Quran. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa peran Al-Quran sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Tapi saat ini manusia telah lalai karena mereka sedang memikirkan dunia sampai lupa bahwa yang harus mereka kejar adalah akhiratnya. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah kitab yang terakhir kali diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam Al-Quran banyak sekali isi kandungannya yang sangat-sangat unik. Maka kita sebagai umat muslim harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Caranya gimana? Kita harus sering latihan, karena kalau kita tidak latihan kita akan bisa. Lanjut, generasi Quran. Tahukah kalian apakah generasi Quran itu? Generasi Quran adalah generasi yang mencintai dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bangsa. Bagaimanakah cara membentuk generasi Quran itu? Caranya adalah menanamkan nilai keislaman sejak dini. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tetapi keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi anak-anaknya. Baik atau buruk anak-anaknya tergantung kepada keluarganya. Jadi alangkah baiknya sebagai orang tua mengajari anaknya mengaji. Mumpung sekarang mau masuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim, marilah kita para pemuda dan pemudi mengaji, karena dalam Al-Quran satu huruf saja kita bisa mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau di bulan Ramadan, pasti kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menyerah, karena kalau kita menyerah tidak akan tercipta yang namanya generasi Quran itu. Jadi marilah kita sebagai para pemuda dan pemudi semangat untuk membentuk generasi Quran ini. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.